Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bersama kami, saya Ivan. Alhamdulillah pada siang hari ini kami akan berbincang-bincang santai atau ngobrol santai. Insya Allah bermanfaat dan ada kebaikan yang bisa menambah untuk kita semuanya. Di sini saya tidak sendirian, ditemani salah satu sahabat baik saya yang juga ketua takmir masjid Baitur Rahman tercinta. Insya Allah akan menjadi teman perbincangan santai kita. Langsung saja, di samping saya ada Mas Ferry. Assalamualaikum Mas Ferry. Waalaikumsalam. Ustaz. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Keluarga sehat semuanya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Mas Ferry atas kedatangan. Kita minta waktunya siang ini untuk saling berbagi cerita. Ya, tujuannya mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa memberikan kebaikan, bisa memotivasi teman-teman yang lain bersama-sama meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang ini kita mungkin akan lebih berbincang terkait masjid tercinta kita. Tapi sebelum kita berbincang tentang ketakmiran, sebelumnya mungkin kita mau lebih kenal ketua takmir kita. Awalnya berjalan seperti apa, ya? Jawab saja, nggak usah kan? Kita santai aja. Oke, sebelum ke tentang masjid, mungkin bisa diceritakan awal mula masuk di bekerja di GSP ini, mulai tahun berapa, kemudian hingga saat ini berapa tahun, seperti itu. Langsung mulai. Oke, oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bergabung di perusahaan kelapa sawit di Astra Lestari ini, khususnya di riset. Departemen ini kurang lebih 9 tahun lebih. Lumayan ya. Ya, lumayan Pak Ustadz. Jadi tahun 2012 Januari tanggal 3 saya masukin lamaran, tanggal 5 saya diangkat jadi karyawan. Ya, itu masih BHL. Iya, masih BHL. Dulu itu kan BHL-nya kan 20 HK aja Pak Ustadz. Jadi 20 HK per bulan itu, jadi setiap hari libur, setiap hari Sabtu kita libur. Jadi namanya orang BHL ini ya berharap bekerja full kan. Ya, ternyata memang kebijakan manajemen seperti itu. Jadi ya di setiap hari Sabtu kita nongkrong aja di rumah. Setiap nongkrong di rumah. Jadi nunggu gajian. Kadang-kadang kalau pekerjaan sudah selesai ya 2 bulan 3 bulan kita nanggung di rumah. Ya, jadi Berapa itu bayar gajinya itu? itu HK-nya nggak salah masih 27.000 Bos per hari. Iya, 27.000 per hari. Jadi ya alhamdulillah sih. Saya Berapa lama itu BHL itu? BHL 7 bulan saya. Oke. Dari bulan Januari saya masuk, di bulan Oktober saya mengangkatkan ke scouter Pak. Di riset juga itu sebelum. Di riset juga. Ya, Misalnya diangkat seperti apa itu? dulu kan riset itu kan pembukaan kebun khususnya riset sendiri kan tahun 2019. Nah, tahun 2019 itu masih pekerjaan itu sedikit Pak Ustaz. Jadi karyawan itu seadanya. Jadi kalau ada pekerjaan ya dikerjakan, kalau nggak ada karyawan libur. Nah, gitu. Jadi posisinya saya itu bekerja itu sebagai karyawan buruh kasar. Pertama-tama disuruh dulu nih mengisi polybag, ya pembibitan itu. Jadi tanah itu kita kumpulkan, dimasukkan ke polybag yang beratnya kurang lebih 20 sampai 25 kilo lah. Terus selama 7 bulan ya? Kurang lebih selama 7 bulan gitu. Ya, jadi mau nggak mau nih udah tuntutan. Ya namanya anak laki-laki sih mau nggak mau harus bekerja. Dan itu masih keadaan masih bujang ya? Bujang Ustaz. Saya masih bujang. 2016 saya baru nikah Ustaz. Jadi selama itu diperbantukan di riset itu ya itu tadi
mengisi polybag untuk pembibitan, disuruh panen, ya saya kerjain. Singkat-singkat ada lowongan, pengangkatan, jenengan keangkat seperti itu. Itu belum dulu Pak Ustaz. Ya, selama 2 tahun kerja saya masih seperti itu. Jadi lama-kelamaan ya sudah saya 1,5 tahun, kita ada project baru. Nah, project baru itulah saya mulai mengikuti. Oh ternyata di riset ini pekerjaannya hal-hal yang mengamatin pertumbuhannya. Nah, itu yang saya suka karena memang kan saya dulu pernah bekerja juga di PT lain, tapi memang notabene kan orang lapangan. Jadi orang lapangannya pun berbeda dengan yang orang di riset. Di riset ini kan banyak yang mengamatin. Kalau yang di lapangan tanaman sendiri sih berproduksi dengan mengatur produksi dan seperti ya pengangkutan segala apa itu sih. Gitu. Jadi selama 1,5 tahun saya mengikuti teman-teman yang bekerja di riset. Ya alhamdulillah waktu itu pekerjaan sudah bertambah, teman-teman sudah banyak bergabung, saya dimandatkan oleh asisten, tolong ini dihandle dulu teman-teman, bisa nggak sambil belajar. Insya Allah saya siap. Jadinya saat ini. Oke, sampai saat ini alhamdulillah saya pun dipromosikan ya, karena mungkin ini bukan semata-mata dengan karir saya sendiri ya, apa mungkin prestasi saya enggak, memang banyak dukungan gitu loh, dari memang doa orang tua tadi, sama sabar, menikmati doa teman-teman. Nah, pertama saya masuk ke sini tuh saya sebenarnya sudah memantau di sini dulu Pak Ustaz, memantau keadaan di sini itu seperti apa sih. Nah, lingkungannya seperti apa. Oh ternyata nih di Astra ini lingkungannya nyaman dibandingkan saya dulu dengan yang di perusahaan kelapa sawit yang lain gitu. Yang nyaman dalam hal apa itu? Nyaman dalam hati nyaman gitu loh. Misalnya gini, ternyata ada kegiatan keagamaan yang didukung penuh dengan dari manajemen ya, seperti ada kegiatan tablik akbar ya, PHBI 17-annya ada juga kegiatannya gitu. Nah, itu yang mendorong saya tuh tetap semangat di sini gitu loh. Tapi yang sebelumnya itu memang kajian apa? Wah itu memang kayaknya memang lolo gue gitu ya. Ya itu Ustaz, yang dicari sih kayaknya memang materi kalau yang itu. Memperkuat antara materi dan mukawi gitu ya. Ya. Masalah sosialisasinya juga sosialisasi dengan masyarakat kurang. Nah, saya memantau dulu nih di Astra nih sebelum saya masuk bekerja di Januari 2012, di bulan 11 sampai bulan 12 saya 2 bulan memantau di sini. Gimana Kak? Hingga saat ini masih tetap bersyukur bisa menjadi salah satu mitra karyawan PT GSIP ini. Mungkin ada hal-hal yang selama perjalanan itu sesuatu yang sangat menyenangkan dan sesuatu yang kejadian sangat menyedihkan, untuk bisa diceritakan mungkin. Kalau yang menyedihkan sih di 2012 ya, saya bekerja di sini itu mungkin saya orang baru dengan teman-teman yang sudah senior. Sebenarnya mungkin anggap aja itu bukan menyakitkan, orientasi loh, seperti anak sekolah yang dididik. Nah, kita diorientasi sampai 4 blok 5 blok jalan kaki, dikerjain kita sama senior itu. Zaman dulu ya? Zaman dulu. Jadi kalau bekerja ini pagi kita diantar ke kebun, ke blok sama mobil yang sudah diinventariskan dari manajemen. Nah pulang itu kita dengan nunggu jemputan dari bis sekolah, numpang sekalian kan, ngantar anak sekolah pulang, jadi kita ikut pulang ke base camp kan tujuannya kan. Nah, jadi kami tuh pulang nunggu. Nah teman-teman itu yang senior tuh ngajak ini, ayo kita ke sana ke Golok GSIP, di sana ada bis. Kita tunggu Pak Ustaz. Ternyata 5 blok itu kita disuruh jalan kaki aja, muter-muter nggak ketemu bis. Sampai jam 3 sore itu, seharusnya kita jam 2 itu sudah nyampe nih di pemukiman kita. Ternyata jam 3 sore itu kita belum nyampe. Itu hal yang nggak bisa. Iya, sampai
komfortabel. Oke, yang itu mungkin orientasi yang sangat bagi saya kan mungkin kesel sudah bekerja dengan sampai di siang hari ternyata dikerjain lagi sama Tapi senior. itu indah kalau diceritakan kemudian nanti. Nah, kalau saya rasakan sih mungkin ada hikmahnya dari hal itu. Oh ternyata teman-teman ini mengerjain saya seperti ini ada hikmahnya. Oh berarti saya paham nih. Besok-besok saya harus mempertanyakan kembali ke mereka. Jangan-jangan saya dikerjain kembali ya kan? Nah, seperti itu. Cuman sekarang ini nggak musim ya, maksudnya nggak ada gitu ya. Atau masih ya kalau Nggak ada kalau sekarang nggak ada lagi. Nggak ada sekarang. itu sesuatu yang membanggakan, seneng itu sesuatu yang ya pasti salah satunya berkahnya proses di sini ya dapat isi dari yang menyenangkan ya. Nah, yang menurut saya sih yang memang mungkin hati saya sudah terketuk sih di awal tahun 2014 saya memang mengikuti kajian-kajian teman-teman di Masjid Baitur Rahman ini seperti yasinan, ya remaja masjid. Itu saya kan masih malu-malu karena belum paham dengan teman-teman di sekitar, belum bersosialisasinya belum rame gitu seperti sekarang. Jadi masih ngikut kalau diundang teman baru saya ngikut. Ya kajian-kajian itu ya seperti ada tausiah dari ustadz, ya selesai yasinan, selesai ada pengajian di remaja masjid itu. Nah, sampai ke sini saya ikut di kepengurusan masjid, walaupun memang kita itu sering disuruh-suruh ya. Itu umas kayaknya kata ya. Itu umas itu baru aja tuh Ustaz. Baru saya 2018 nggak salah 2018 saya baru jadi umas. Itu kan Pak Tamir, Pak Jambo dulu yang mengangkat saya sebagai humas ya, jadi mungkin karena keaktifan saya juga di situ, jadi ya beliau memutus saya sebagai humas. Cuma aktif sekedar aktif kalau dibutuhkan saja ya. Seperti itu dulu. Misalnya ada kegiatan nih di masjid, entah nanti khotmil Quran, ada PHBI, acara itu ya saya dipanggil ikut rapat, ikut berkoordinasi dan semua. Tapi mungkin bisa di kayak saya sendiri kan mungkin baru 2 tahun lebih ya, belum begitu lama ya. Dulu kan sebelum saya ini ada ustadz sebelumnya itu kan, katanya malah 2 itu kan. Mungkin bisa apa namanya perbandingan dulu ini sama yang sekarang suasananya, ketampilan masjidnya seperti itu. Mungkin apakah ada bedanya atau masih sama itu kan? Kalau dulu sih yang masih dipimpin sama Ustadz dulu sih, kalau masalah segi pendidikan sih kurang lebih ya Ustadz, kurang lebih. Tapi beliau itu lebih banyak memfokuskan dengan orang-orang tertentu yang menurut beliau itu yang memang didikan beliau, yang memang harus pegang beliau gitu. Nah, jadi kita yang awam yang terlalu kurang paham dengan agama ya, kita itu gitu-gitu aja, nggak ada perkembangan karena kita kurang disupport sama yang dulu gitu. Jadi yang dia biasa akrab ya akrab, yang nggak akrab ya nggak akrab, agak jauh sih. Kalau segi pembangunan dan ketakmiran dulu sih saya rasa kurang sosialisasinya aja dari masing-masing kepengurusan ya. Jadi besok yang tahu yang dulu sih aku kamu kalau misalnya ada kegiatan kita kumpul ya udah laksanakan gitu loh. Jadi yang ngatur ya saya sebagai ustadz gitu kalau itu. Oke, terus kembali ke ketakmiran ini. Dulu ketika saya masuk itu kan awal itu Pak Gianto ya. Gianto begitu karena beliau mungkin ada pertimbangan lain, akhirnya beliau berjuang lagi nih di tempatnya masing-masing nih di TV. Kemudian saat itu dikatakan Mas Nasirin dan dengan terpilih menjadi wakilnya nggak salah itu. Kemudian singkat cerita lagi Mas Nasirin alhamdulillah karirnya kok di
diberikan sama Allah, juga diajari dengan sama Allah. Kemudian saat itu juga karena kekosongan itu akhirnya kita ini, saya dan teman-teman ini memutuskan dengan menjadi pengganti Pak Nasrin atau ketuanya itu kan. Itu apa itu yang ada dalam pikiran jenengan? Teman-teman kok menunjuk jenengan, kok mau menunjuk jenengan padahal secara betul, maaf ini kan, secara betul yang sampaikan tadi ini kan dari agama kurang, dari pengalaman tadi keagamaan, ngaji, kajian sebagainya masih mungkin dikatakan ya masih minim lah. Jadi teman-teman kok mau menunjuk jenengan? Apa perasaan jenengan? Apa itu terhadap teman-teman yang kepercayaan itu? Kalau perasaan saya sih ragu-ragu. Ragu-ragunya kenapa? Dari background saya sendiri kan yang notabene teman-teman itu yang belum mengenali saya, ya. Dari segi agama aja kan saya sangat kurang. Teman-teman memilih saya itu saya nggak tahu, mungkin memang berkoordinasi dengan Pak Tamir yang dulu atau dengan teman yang senior, saya nggak mengerti. Cuman saya diutus jadi wakilnya Pak Nasirin dulu, dia yang megang takmir. Nah, beliau diangkat jadi staf dan dimutasikan di tempat PT lain. Nah, otomatis kekosongan itu diisi oleh wakil, yaitu saya dan Iwan. Saya sempat ragu sendiri, kok bisa saya yang diutus menjadi ketua takmir masjid di basecamp kita ini. Saya sempat pikir, tapi saya dapat mimpi. Saya pesankan kemarin, saya dapat mimpi. Dapat mimpinya itu bukan sekali dua kali. Ada sesuatu yang cerah nanti di hadapan kamu ke depan seperti apa. Yang penting jalanin aja dulu. Nah, ini masalah itu tinggal nanti kamu mampu dan enggaknya. Jadi saya pun dari mimpi itu saya mau pertanyakan, mampu dan enggak mampunya saya ini tergantung nanti saya berkoordinasi dengan teman-teman. Kalau saya cuma memikirkan diri saya sendiri, otomatis saya nggak bakalan jalan. Jadi saya dipilih sebagai ketua pun nggak jalan. Ya, jadi kemarin yang dari mimpi saya itu pun saya boleh nih saya jalanin dulu, walaupun memang dari segi agama saya kurang mumpuni, sambil ini memproses dan teman-teman yang sudah mempunyai keahlian dalam bidangnya mungkin saya bisa mengaplikasikan di saya. Ya, alhamdulillah sampai detik ini saya dipercaya dan teman-teman pun senang, dalam artian mendukung dengan yang saya dipilih sebagai ketua ini. Jadi itu aja sih yang saya alami sekarang, sangat-sangat mendukung sih dari teman-teman dan kontribusinya dari semua sesi itu. Terus ada nggak mungkin seseorang yang membuat kuat tadi jenengan untuk menjalankan amanah ini? Mungkin ada seseorang yang mungkin menguatkan jenengan semakin pede, percaya diri untuk menjalankan amanah yang baik ini. Kalau untuk seseorang tidak ada, tapi kalau banyak orang iya. Saya punya teman-teman yang baik di lingkungan sini. Teman-teman kita ini kan berasal dari mana-mana, dari luar Jawa, ya, dari Kalimantan sendiri. Watak orangnya berbeda-beda, karakternya berbeda-beda. Nah, inilah yang memotivasi saya. Dukungan dari teman-teman inilah yang memotivasi saya. Ngapain saya nggak bisa gitu? Karena saya punya teman yang baik-baik, yang mereka ini punya pengalaman yang lebih luas dari saya. Ya udah, berarti saya ini minta saran dari mereka aja. Terus mungkin semua banyak yang tahu lah ya tentang Dodo jenengan dulu ya. Saya juga pernah dengar kisah jenengan dulu itu sering berantem, sering nongkrongan seperti itu ya, kayak umumnya orang-orang yang masih muda yang senang-senang katakan melakukan hal yang sia-sia lah. Ada khawatiran nggak? Aku dibilang ketika dia jadi di masjid, apalagi ketua takmir, nanti ada khawatiran nggak dibilang
wah kamu ini sok suci, dulunya kayak gini, seperti ini itu. Ada nggak ada kekhawatiran itu? Kalau kekhawatiran itu saya tidak ada, Ustaz. Saya tuh orangnya pede aja, ya pede aja. Karena yang menjalani ini kan saya. Kalau orang yang mau memuji saya, keburukan saya kan, kejelekan saya nggak tahu. Berarti memang kejelekan yang diomongin orang itu kan tinggal saya evaluasi. Gimana kejelekan saya? Ya kan, kalau misalnya memang background saya dulu yang orang-orang yang tobenya orang-orang yang berandal ya, yang segala minum-minuman, tukang gelut, saya sempat masuk sel semacam apa. Nah, dari saya masuk sel di 2010 itu saya memotivasi saya diri sendiri gitu. Saya kalau hidup seperti ini terus, saya nggak bakal berkembang. Nanti kalau saya mempunyai istri dan saya mempunyai anak, bagaimana saya membimbing mereka? Kalau background saya dulu sampai saat ini seperti itu terus. Pandangan orang ya saya tidak masalah. Itu memotivasi saya, gitu. Ada misalnya ketemu sahabat lama dunia dan sebagainya juga nakal gitu, mau sama dengan nih. Ayolah, dulu lagi, nggak usah sok suci kayak gitu lah, biasa aja. Ini kita agak berpanjangnya seperti apa? Kalau saya menghargai mereka, Ustaz. Mereka itu jangan dianggap orang yang tidak baik. Ya, sebenarnya mereka baik, cuman pergaulan mereka yang kurang pas. Ya, pergaulan mereka yang kurang pas. Saya pun bergaul dari mereka tuh lebih kayaknya lebih banyak mengingatkan dengan kesalahan. Ya, jadi misalnya nih, saya mabuk, nggak sadar. Namanya orang mabuk itu pasti nggak sadar. Tiba-tiba saya tidur di rumah teman. Oh, saya kemarin mabuk. Tiba-tiba tidur di rumah teman. Oh, ternyata teman ini baik, gitu. Nah, teman-teman yang seperti itulah yang sampai sekarang saya masih berhubungan dengan mereka. Walaupun memang mereka sering mengajak saya, ayo kumpul bareng kapan, reunian kembali. Saya menghargai mereka, tapi saya meminta mereka menghargai saya. Boleh saya nongkrong, tapi saya tidak seperti itu lagi. Dan mereka pun pen-pen aja menghargai saya, gitu. Tidak memaksakan, gitu. Ya alhamdulillah mereka pun sendiri tahu diri. Oh berarti ada perubahan gitu. Saya lihat sebenarnya orang ini ingin kayak teman-teman khususnya di basecamp aja lah. Sebenarnya juga pengen lebih baik ya. Kadang juga ada rasa malu, ada rasa ego. Ya kayak dengan pengalaman jenengan kan, dulunya mungkin backgroundnya kurang baik, akhirnya ke depan berpikir juga positif gitu kan, nanti punya anak masa kayak gini terus. Saya yakin banyak teman-teman tuh yang sebenarnya itu pengen seperti itu, apalagi di tempat kita ini kan alhamdulillah di basecamp khususnya ini kan kajian juga rame, masih juga makmur. Lihat kita juga punya sosial media yang kita upload, lihat teman-teman yang dia sebenarnya pengen gabung mungkin seperti itu ya. Mungkin ada pesan-pesan teman-teman yang masih ragu atau masih malu atau besar egonya untuk bersama gabung kebaikan di masjid ini, seperti apa mungkin bisa Kalau pesan saya buat teman-teman yang masih meragukan diri dia, ya, jangan malu menuntut ilmu kebaikan. Kita nggak tahu besok kita mati, dijemput nyawa kita nggak tahu. Intinya kalau mau berubah ya harus berubah konsisten. Kalau mau misalnya menghilangkan rasa kejelekan tentang kepribadian kita dulu dianggap orang nggak benar, kita tunjukkan bahwa kita ini bisa lebih baik dari yang dulu. Ya alhamdulillah saya rasakan sekarang. Pandangan orang dulu tentang saya sih, itu si A itu dulu pacarnya ini tukang gelut nih. Akhirnya saya yowis, itu masa bodoh, itu pemikiran mereka. Nah tapi saya memotivasi diri saya harus berjuang lebih baik. Nah motivasi saya ke teman-teman sih ya harapannya jangan takut dan jangan malu untuk memperbaiki diri.
kalau malu dan takut, kita nggak bakalan bisa besok mau berubah apa enggak, karena kita ini nggak tahu usia kita ini bertahan sampai kapan gitu. Artinya kita harus melupakan ya masa lalu buat pengalaman ya, tapi ke depan semua orang memiliki masa depan yang baik. Karena itu masa depan itu masih putih ya. Jangan semakin kita membuat kehitaman yang putih tadi itu. Artinya Allah aja maha pengampun gitu kan. Jadi jangan pernah ragu untuk berbuat kebaikan. Kalau kita berpikir nih kan, kalau kita malu sampai kapan kita nih menahan rasa malu itu, ya kan? Karena itu ya siapapun teman-teman yang ingin bergabung, kita terbuka gitu ya, bersama-sama belajar lebih baik. Begitu. Kemudian dengan ini kan saat ini posisinya ketua takmir ini ya, mungkin harapannya harapan besar dengan memegang amanah takmiran ini seperti apa ya untuk masjid ini? Kalau harapan besar saya pribadi, Ustaz, saya pengen masjid ini makmur, ramai jamaahnya, orang berjamaah ke masjid itu tidak ragu-ragu ya. Jadi saya dan teman-teman pun membuat masjid ini biar dikunjungi itu rasa nyaman, adem, ada menambah wawasan untuk saya harus pergi ke masjid nih. Ternyata di masjid ini yang membuat nyaman tuh apa sih? Apakah di bangunannya? Apakah memang dari sosial orangnya? Apakah dari teman-teman yang ada ini mendorong untuk membuat semangat? Apakah memang dari kegiatan yang ada ini positif? Itu sih. Ya begitu Mas Wari, mudah-mudahan harapan besar kita semuanya dengan kami dan teman-teman tetap semangat untuk bersama menjalankan amanahnya. Kita semua ini kan pengurus masjid, hakikatnya juga dipilih Allah untuk bersama-sama memakmurkan masjidnya. Yang pasti kita ini kalau berpikir kalau kita ditanya surga itu pasti pengen surga kan. Cuma kalau kita ini mikir merenung kita merenung diri gitu, kita pengen surga. Sementara banyak amalan sunnah yang banyak kita tinggalkan, banyak kewajiban Allah yang kita lupakan. Kalau kita ibadah semangat gitu. Kadang kalau lagi malas ya luar biasa. Karena itu kalau kita berpikir seperti itu, kita ini nggak pantas nih. Kayaknya tuh ahli surga kayak nggak pantas ya. Buat orang kerja itu kan kalau kerjanya malas-malas, kerjanya jarang malu sebagainya itu kan bisa-bisa di ini kan diikat sebagainya, dikurangi sebagainya. Tapi beda dengan cara Allah kepada hamba ini. Kita berarti apa? Kita masih ada peluang untuk menutup kekurangan-kekurangan kita dengan cara ya kita menjalankan, kita udah dipilih Allah untuk memakmur masjid. Artinya apa? Kita ini ada peluang baik yang insya Allah semuanya bisa membuat kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mudah-mudahan harapan kita besar, harapan besar kita semuanya dan teman-teman istiqomah tetap husnudzon, tetap berpositif, tetap yakin bahwasanya insya Allah kita semuanya kebaikan ini kelak akan dikumpulkan kembali. Amin. Terima kasih Mas Wari atas kehadirannya. Semoga saya sudah diundang Pak Ustaz. Semoga diskusi ini bermanfaat dan bisa membuat berkah bagi kita semuanya. Amin. Terima kasih buat teman-teman penduduk surga semuanya. Mari kita menjadi hamba Allah yang lebih baik. Semua terima kasih. Semoga semua cita-cita dengan kita semuanya yang belum mau ke masjid, yang belum mau berusaha menjadi lebih baik, yakinlah ketika kita ini mau berusaha menjadi lebih baik, pasti Allah akan mendatangkan teman-teman yang baik untuk kita. Seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.